Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Oke, pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar bersama, belajar bareng-bareng pada mata pelajaran SKI. Sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nantinya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, bismillah. Mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Semoga nanti yang Bapak sampaikan kepada anak-anak sekalian bisa dipahami dengan baik dan benar. Sebelumnya, Bapak absen dulu. Reza Ardian, tidak. Vicky, Andi, Badrun, Safitri. Oke, anak-anak, pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar mengenai khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang dulu pada zaman Bani Umayyah I berpengaruh dan menempati posisi yang penting di pemerintahan. Siapa-siapa saja sih khalifah-khalifah yang terkenal itu dari Bani Umayyah I, dan apa saja kebijaksanaan yang diberikan kepada masyarakat pada Bani Umayyah I. Kemudian khalifah-khalifah yang terkenal siapa saja. Nanti kita akan belajar banyak mengenai siapa saja khalifah yang terkenal, kemudian kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah khalifah yang terkenal. Kita akan belajar khalifah yang terkenal, otomatis nanti anak-anak sekalian akan belajar tokoh. Ya. Pada Bani Umayyah I, khalifahnya berjumlah 14 itu 13 ditambah 1 ya. 14 khalifah. Lah, pada masa Bani Umayyah I ini nanti hanya disebutkan yang terkenal hanya sekitar 4 tokoh saja yang berpengaruh dan memberi kontribusi penting pada masa Bani Umayyah I. Adapun ke-14 khalifah tersebut, yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini peletak dan pendiri Bani Umayyah I. Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sendiri merupakan khalifah selanjutnya. Sebenarnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini menggantikan khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Namun pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ini terjadi istilahnya pengelompokannya dari masing-masing kubu. Ada yang pro Ali, ada pro Muawiyah. Tetapi dalam sejarah Muawiyah tidak dimasukkan dalam khulafaur rasyidin. Anak-anak pasti sudah pernah dengar dan sering dengar kalau pada sholat tarawih biasanya ya disebutkan di situ ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah tidak ya. Khulafaur rasyidin hanya berjumlah 4. Lah, karena pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ini terjadi polemik, perdebatan, terjadi pertikaian dan sebagainya. Oke, yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah.
Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Muawiyah II bin Yazid, berarti ini putranya Yazid, dinamakan Muawiyah II. Kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, lalu Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, ini yang khalifah terkenal yang masyhur. Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Anak-anak perlu tahu bahwasanya sebenarnya nama mereka itu pendek, hanya digabungkan dengan nama ayahnya. Berarti misal Muawiyah bin Abi Sufyan, nama aslinya Muawiyah. Ya seperti misal Andi ya, Andi Setiawan bin Darsono misal. Nah, namanya Andi Setiawan saja, tetapi diikut sertakan bapaknya. Ini nama untuk orang Arab seperti itu. Oke, itu ada 14 ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah khalifah yang terkenal. Siapa saja yang khalifah yang terkenal? Yang pertama ada pendiri Bani Umayyah. Siapa? Muawiyah. Yang pertama itu yang terkenal adalah Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Yang kedua siapa? Ada yang tahu? Yang kedua itu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang ketiga, yang tahu ketiga? Yang ketiga adalah Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik. Bapak singkat saja ya namanya. Abdul Malik yang keempat. Nah ini yang terkenal lagi, Umar bin Abdul Aziz ya, jangan Umar bin Khattab, tidak. Umar bin Abdul Aziz. Oke. Jadi khalifah-khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah I itu ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian ada Marwan bin Hakam, ada Walid bin Abdul Malik, dan yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Anak-anak harus tahu keempat yang terkenal ini ya. Oke. Kemudian memasuki kepada kebijakan pada pemerintahan saat itu. Apa saja sih yang telah ditorehkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan, Walid, Umar bin Abdul Aziz. Oke. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ya, beliau pada masa itu membentuk departemen dan duta-duta yang dikirimkan ke beberapa negara untuk menyiarkan agama Islam. Ini luar biasa kebijakan yang diambil oleh siapa? Muawiyah. Kemudian beliau juga membeli profesional administrasi, keuangan dan tata usaha. Ini orang-orang yang ahli dalam bidang administrasi, keuangan negara, TU dan sebagainya direkrut. Tapi orang-orang yang benar-benar profesional dijadikan sebagai orang yang ahli dalam bidangnya, dimasukkan pemerintahannya Muawiyah. Nah, kemudian yang ketiga memperluas kekuasaan dari Afrika Utara, India hingga Bizantium. Ini luar biasa kebijakan yang diambil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Kemudian yang kedua ada Marwan bin Hakam. Ini juga tidak kalah. Nah, jadi kebijakannya itu berlanjut terus. Marwan bin Hakam ini yang pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Ini luar biasa ini, menciptakan uang, mata uang. Menciptakan mata uang, luar biasa. Kemudian ada menertibkan alat-alat dan takaran timbangan. Beliau juga berkontribusi dalam timbangan dan takaran.
Kemudian beliau juga memberantas para pemberontak, ya, memberantas para pemberontak karena dulu memang zamannya perang, jadi pemberontak dari dalam pemerintahan pun ada dari masyarakat setempat. Ini diberantas oleh beliau, Marwan bin Hakam. Luar biasa dari kedua tokoh ini. Tidak kalah pentingnya dan tidak kalah sangarnya, ya, yaitu Walid bin Abdul Malik. Ini khalifah yang ke-6. Beliau yaitu melakukan perluasan wilayah hingga Afrika dan Eropa Barat. Luar biasa Walid bin Abdul Malik ini, perluasan wilayah. Kemudian yang terakhir ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah ke-8, ya. Ingat ya, khalifah ke-8 siapa? Kalau pertanyaan tadi Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu kebijakannya luar biasa sekali. Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Nah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini, pada saat memberikan zakat fitrah, ini sangat bingung masyarakatnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena masyarakat itu kaya-kaya semua. Nah, bingung. Zakat fitrah kan harus diberikan kepada orang yang fakir, yang miskin. Tidak ada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Wah, oleh karena itu zakat fitrahnya dimasukkan ke Baitul Mal untuk membangun pendidikan, sekolah, jembatan, tempat umum, fasilitas dan sebagainya. Ini luar biasa. Umar bin Abdul Aziz ini benar-benar keadilan bagi seluruh masyarakat. Luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu pada zaman ini pun tidak kalah penting dalam hal keagamaan. Umar bin Abdul Aziz yaitu menyeleksi, menghimpun hadis, menyempurnakan hadis-hadis. Wah, beliau luar biasa. Ya, dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh khalifah-khalifah yang terkenal dari Bani Umayyah satu, anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah, ya, bisa meniru teladan dari keberaniannya, kecerdasannya, ya, apalagi jiwa tawaduk seperti Umar bin Abdul Aziz, rendah hati, sopan, ya, tegas seperti Marwan bin Hakam dan sebagainya. Ini harus bisa dicontoh. Adapun pelajaran SK ini, ya, SK ini anak-anak harus bisa menerapkan, meniru dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak-anak sudah paham pelajaran dari SKI ini hanya dijadikan sebagai pengetahuan dalam kepala saja. Ilmu itu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan. Seperti itu anak-anak, ya. Jadi Bapak pesan kepada anak-anak sekalian untuk belajar yang rajin. Materi yang telah disampaikan oleh Bapak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sifat-sifat para khalifah dari Bani Umayyah satu. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup materi pada pagi hari ini? Atau sudah paham semua ini kira-kira? Ya, semoga bisa paham, ya, bisa dipahami, jangan lupa belajar. Oke, untuk pertemuan yang akan datang Bapak memberi tugas, silakan untuk meresum materi yang Bapak sampaikan, khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakannya, ya, di kertas folio, ditulis tangan. Jangan banyak-banyak, semua itu jangan banyak-banyak, ya. Khalifah-khalifah yang terkenal ini ditulis tangan, kemudian di bawahnya dikasih pendapat kalian belajar khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintah. Paham, ya? Jadi meresum, kemudian di bawahnya paling akhir pendapat kalian belajar khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan ini. Bisa dipahami, ya, anak-anak sekalian? Bapak mohon
dikumpulkan bisa dikumpulkan, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang telat. Oke. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.